Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ibu nyai, sedaya keluarga besar Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, wabil khusus guru kaula Kiai Fahmi Amrullah Hadik ingkang sangat kula mulyakaken. Estu kula sebenarnya merasa tidak pantas untuk memberikan sedikit kesaksian pada malam niki. Tapi kalau Tebu Ireng sampun manggil kaulo, pasti acara-acara yang lain niku kulo cancel. Niki kulo berangkat tadi, panitia sedang rapat checking akhir karena hari Ahad kulo mantu. Hari Ahad mantu langsung 2. Kulo matur teng panitia nyuwun izin badhe sowan teng Tebu Ireng. Bapak-bapak, ibu-ibu, suatu saat dalam sebuah peperangan yang sangat dahsyat, ada seorang ibu yang kehilangan anaknya, terpisah bersama anak kecilnya. Ibu niki menjerit menangis karena merasa khawatir terhadap anaknya yang masih kecil, yang lepas dari gendongannya. Melihat kejadian seperti ini, para sahabat seluruhnya merasa iba. Ada beberapa sahabat yang oleh baginda Rasul ditugasi, kamu tidak usah berperang, tolong bantu ibu itu carikan anak kecilnya yang sudah kepisah. Para bapak, para ibu, tidak lama akhirnya anak kecil yang terpisah dari ibunya niku ketemu, digendong oleh salah seorang sahabat, diangkat ke atas, ibunya berlari. Begitu ibunya berlari, poro rawuh, diserahkan anak kecil ini, digendong, diciumi, anaknya nangis, ibunya nangis. Sebuah pemandangan yang mengharu bidukan. Dilalah para sahabat yang berada di sekelilingnya niku juga sama-sama nangis terharu. Kuatah sahabat yang meneteskan air mata melihat betapa ibu ini tidak ingin berpisah lagi dengan anaknya, didekap erat-erat, ibunya nangis, anaknya nangis. Di tengah suasana yang haru itu, tiba-tiba Rasulullah matur ngeten, wahai sahabat-sahabatku, saya tanya sekarang pada kalian, kalian haru melihat pemandangan ini? Nggih ya Rasul. Kalian tidak tega melihat pemandangan ini? Nggih ya Rasul. Saya tanya ya pada kalian, mungkinkah seorang ibu yang begitu sayang terhadap anaknya ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kubangan api? Gua ulangi pertanyaannya. Mungkinkah ibu yang terpisah dengan anaknya dan kemudian bertemu kembali, anaknya akan dilemparkan ke kubangan api? Mungkin enggak? Para sahabat kemudian bertanya, para sahabat kemudian matur ngeten, ya Rasulullah, ibu mana yang akan tega melemparkan anaknya ke dalam kubangan api? Begitu sahabat matur ngoten niku, Rasulullah kemudian ngeten dawuhipun. Niki yang membuat kulo kalau ngaji niku merasa tenang.
Kalau ibu saja itu tidak tega melemparkan anaknya ke kubangan api, saya tanya yang ketiga, mungkinkah Rasulullah kekasih kalian ini akan tega melihat kalian terlempar ke dalam api? Para sahabat kemudian nunduk, menangis. Saya ulangi lagi, mungkinkah saya akan tega membiarkan kalian dilempar ke api neraka? Mereka lagi-lagi menangis sambil menjerit. Di akhir percakapan niku Rasulullah matur ngeten, kalau saya saja tidak akan tega melihat kalian terlempar ke api neraka, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala yang rasa sayangnya itu melebihi rasa sayang saya, rasa sayangnya melebihi rasa sayang ibu terhadap bayinya. Enggak mungkin kalian ini akan dilemparkan ke api neraka dengan kemuliaan sifat kasih sayangnya Allah. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita yakin enggak mungkin Allah akan melemparkan kita ke api neraka, sebagaimana seorang ibu tidak akan mungkin melemparkan anaknya ke dalam api neraka. Amin Allahumma amin. Niku yang pertama. Engkang nomor kalih, mari bersama-sama kula kalih panjenengan menyatukan niat bahwa duduk di majelis yang mulia ini sami-sami ngalap barokah. Sami-sami ngalap barokah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada seorang panglima perang yang hebat namanya Khalid bin Walid. Sinten Bu? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini kecanggihannya memainkan pedang, kehebatannya memainkan pisau, tidak ada yang bisa menandingi kecuali hanya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali lah yang bisa mengalahkan Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid ini tercatat dalam sejarah ketika perang Uhud, beliau belum masuk Islam, dan waktu itu saking hebatnya Khalid bin Walid dalam strategi perang, kita kalah. Lah, suatu saat begitu Khalid bin Walid masuk Islam, para rawuh, dalam peperangan Yarmuk. Jadi ibu-ibu ngeten niki sambil dihafalkan kersani saged cerita tentang anak-anakipun. Dalam peperangan Yarmuk, napa Bu? Napa Bu? Lah ibunya ngelirik ke jalan, ini resikonya ngaji di pinggir jalan. Gilirannya Mas tampil sholawat, gilirannya kulo sing sampun tuwek ngeten niki, ayo Mas tampil lagi Mas. Maklum Joko kondo. Ibu-ibu ingkang sangat kulo muliakan, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Dalam peperangan Yarmuk, Khalid bin Walid niki menjadi panglima perang muslim. Di tengah berkecamuknya perang Yarmuk, tiba-tiba kopiahnya Khalid bin Walid niku jatuh. Saat kopiahnya jatuh, beliau tetap meneruskan perang sambil mengkibaskan pedangnya. Beliau berkata kepada tentara-tentara di kanan kirinya, wahai pasukan saya, kalian cari kopiah saya, kalian cari topi saya, jangan sampai enggak ketemu, pokoknya harus ketemu. Itu perintah jenderal. Lah, tentara-tentaranya sama-sama berperang sambil mencari kopiahnya Khalid bin Walid. Begitu peperangan usai, para rawuh, Khalid bin Walid bertanya, ada yang nemu ndak kopiah saya? Sampun Raja, sampun Jenderal, niki kopiah jenengan. Begitu kopiahnya diberikan kepada Khalid bin Walid, para ajudannya niku matur ngeten, wahai panglima kami yang hebat, apa hebatnya kopiah jenengan sehingga dalam peperangan yang sungguh dahsyat itu jenengan masih memerintahkan kami untuk mencari kopiah jenengan sampai ketemu. Dawuhipun Khalid, ibu-ibu, bapak-bapak ngeten, ini kopiah murah, dibeli di pasar cukir dapat, tapi yang menempel di kopiah saya inilah yang tidak ternilai.
Setiap saya berperang, kalau saya membawa kopiah saya ini, selagi kopiah ini masih menempel di badan saya tidak pernah menemukan kekalahan. Kemudian sahabat-sahabat niku penasaran, ada apa dengan kopiahnya Khalid bin Walid? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Khalid bin Walid kemudian mengasih tahu rahasianya ngeten. Kawan-kawan, kopiah ini memang kopiah yang murah. Tapi yang saya selipkan di tengah-tengah kopiah ini, kata mbah-mbah kita kalau nyelipkan uang tang teriki. Kalau berangkat dari Madrasatul Quran ke Cukir ke pojokan golek kacang hijau teng riku niku, kopiah kadang-kadang teng niki wonten yatrone. Nggih, teng pojokan niku tasik wonten napa boten? Wonten nggih. Oh, sampun boten wonten. Wah, kenangan sudah tidak ada. Tapi anak kula di khitan di sebelah kanan kula niki. Kula kalian Mbah Yai Jamal menghitankan anak kula di rumah khitan sebelah kanan kula pinggir kula niki. Ngriki nggih. Oh nggih. Anak kula niku ngamuk kalian Mbah Yai Jamal langsung ditumpaki ngoten, kemudian kula disuruh megangi kakinya, garap dokter, digarap mantun. Ibu-ibu, bapak-bapak, kula terusaken. Katanya Khalid bin Walid, kalian jangan mengira kopiah saya yang hebat, tapi yang menempel dalam kopiah inilah yang luar biasa hebatnya, karena di dalam kopiah saya ini ada beberapa helai rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh niku namanya ngalap barokah pada rambut. Hari ini kita ngalap barokah kepada keluarga besar Mbah Hashim Asy'ari, keluarga besar Mbah Yai Adlan Ali, keluarga besar Mbah Yai Yusuf Masyar, keluarga besar para masyai yang fotonya ada di tempat niki. Nggih, niku mau balik estuni niki. Monggo Yai. Nih ibu-ibu pasti kenal niki. Kalau terusaken nggih. Pun nggih, mari menyamakan hati, menyamakan niat bahwa kita hadir di majelis mulia niki namung ngalap barakaipun para masyayikh yang dikholi. Ingkang nomor 3, ibu-ibu, bapak-bapak ingkang sangat kula mulyakaken. Sekitar sebulan yang lalu, bulan Syawal, tanggal 16 Syawal, kula niku sowan Rasulullah. Sak mantuni sowan Rasulullah, kemudian meneruskan umrah. Dan kula ngakataken putri kula di Masjidil Haram pelataran Ka'bah. Mantun niku kula kalian Mbah Nyai diajak sowan ke makomipun Syekh Abil Hasan Asyadili di Humaitsara. Humaitsara makomipun Syekh Abil Hasan Asyadili Sultanul Aulia niku bapak-bapak dari Mesir kota niku menuju Humaitsara perjalanan bis niku 22 jam. Lah sinten niku Syekh Abil Hasan Asyadili? Syekh Abil Hasan Asyadili niku tokoh pendiri Thariqah Syadiliyah. Beliau diangkat menjadi walinya Allah ketika beliau berumur 6 tahun. Para rawuh, orang-orang hebat yang berada di panggung niki fotonya, kula yakin beliau adalah wali-walinya Allah. Ternyata kalau pingin menjadi walinya Allah niku tidak terlalu sulit. Pak Lurah pun sakit. Sak mantuni kendel saking kepala desa. Syekh Abil Hasan Asyadili kecil niku para rawuh ketika umur 6 tahun berangkat mondok. Dalam perjalanan beliau pergi ke pondok, di tengah jalan beliau ketemu dengan kampung di mana sak kampung niku sedang terkena paceklik, krisis. Banyak sekali warga kampung yang bergelimpangan sakit, bahkan ada yang meninggal di pinggir jalan. Abil Hasan Asyadili kecil, nggih mungkin kados mas-mas ngeten niki, tiba-tiba kerentek dalam hatinya ngeten.
Seandainya saya punya uang, seandainya saya punya uang, maka akan saya bawa uang saya itu, akan saya tebas roti-roti di kota ini, akan saya kasih makan kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, anak umur 6 tahun sudah punya rasa empati yang luar biasa pada nasib masyarakat, pada nasib rakyat. Niku umur 6 tahun. Sekarang kadang-kadang umur 56 tahun, umur 66 tahun, umur 6 tahun ke atas punya rasa empati bagaimana caranya ngambil uangnya rakyat. Tiknya ketik-ketik. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak sekecil itu umur 6 tahun sudah punya rasa perhatian yang luar biasa kepada umat. Dilalah karena hatinya Abil Hasan Asyadzili itu dikabulkan oleh Allah. Begitu beliau merogoh kantongnya, di dalam kantongnya niku penuh dengan uang emas. Akhirnya beliau berlari dengan uang itu pergi ke toko-toko roti, semua roti niku ditumbasi. Dan kemudian beliau meminta tolong kepada orang-orang yang ada di tempat niku untuk memberikan roti niku secara cuma-cuma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selesai memberikan roti tersebut, Syekh Abil Hasan Asyadzili masuk ke masjid karena kebetulan hari Jumat. Setelah sholat Jumat, Allah ngutus Nabiullah Khidir alaihi salam. Kemudian Nabi Khidir menemui Syekh Abil Hasan Asyadzili sambil berkata, wahai anak kecil Ali, namanya pun Ali, wahai Ali anak kecil, saya adalah Khidir, saya diutus oleh Allah untuk nemui kamu, dan di tempat ini saya diperintah oleh Allah untuk mentasbih kamu, mengangkat secara luar biasa. Hari ini engkau diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan, rata-rata kekasih-kekasihnya Allah niku tidak didapati dengan ibadah yang luar biasa, tapi rata-rata para kekasih-kekasihnya Allah niku didapati dengan rasa yang sangat dermawan. Inilah yang disampaikan oleh Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, penulis kitab Ihya, ma wasaltu ilallah bisiyami naharin wa qiyami lailin. Saya tidak sampai kepada Allah, maksudnya tidak menjadi kekasihnya Allah, walinya itu gara-gara saya puasa sunnah. Jangan ditanya seperti apa puasanya beliau, luar biasa. Saya juga tidak menjadi wali seperti ini gara-gara saya sholat malam, tidak. Tapi wasaltu ilallah bikaramin wa tawadu'in wa salamati sadrin. Saya sampai kepada Allah karena 3 hal. Pertama, dermawan. Bahyai-bahyai yang kita kholi ini, udhkuru mahasina mautakum, tidak ada yang pelit. Semuanya loman luar biasa. Kulo mundok di MK dan kulo mahasiswa IKH, kulo ngaji ke Tebu Ireng, kulo boten saged niru kiai kulo, boten saged niru bunyai kulo. Wah, setiap hari niku ikannya luar biasa enaknya. Zaman dahulu niku sampun ayam, sampun lele, padahal bayarannya hanya murah sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, niku yang pertama. Para wali-walinya Allah niku diangkat menjadi wali, 1 karena kedermawanan, kedua karena tawadu, ketiga karena hati yang jembar. Yang terakhir bapak-bapak, ibu-ibu, jangan mengira seseorang dinaikkan derajatnya oleh Allah itu karena amal. Dalam kitab Al-Hikam, kalau orang mengira bahwa dia naik derajatnya karena amalnya, padahal amalnya niku maklulah, penuh dengan penyakit, maka itu adalah kesalahan yang besar. Kalau orang mengatakan bahwa sampainya saya kepada Allah itu karena saya yang luar biasa banyak amalnya, sampai kapanpun orang itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yakinilah bahwa sampainya seseorang menjadi kekasihnya Allah niku karena rahmatipun Allah. Bagaimana cara mendapatkan rahmatnya Allah? Nggih, sebut para masyayikh.
inda dzikri salihin tanzilul barakah warrahmah. Ketika orang-orang soleh disebut satu persatu namanya, maka rahmat dari Allah akan tergerojok. Lah niki kula kali panjenengan sedang nyadong rahmatipun Allah sambil ngopi ngaten niki. Yang diharapkan dari pertemuan ini adalah turunnya rahmat, dan Allah menurunkan rahmat ketika kula kali panjenengan nyawang para masyayikh. Nggih nik sampun sepuh, sampun difoto boten terlalu jelas, jenengan nyawang Romo Yai Fahmi mawon. Disawang ngoten niku insyaallah halal. Ibu-ibu monggo disawang, Mbah Bolong boten usah disawang. Sampun ampun lami-lami pun cukup. Ketika kula kali panjenengan menyebut namanya Mbah Hashim, menyebut namanya Gus Isom, menyebut namanya Mbah Nyai Khadijah, menyebut nama para masyayikh ini, bapak-bapak yakin, ibu-ibu yakin rahmat dari Allah niku akan tergerojok kepada kula kali panjenengan. Keluar dari tempat ini kula kali panjenengan sampun bermandikan rahmatipun Allah. Lah bapak-bapak, ibu-ibu, itulah yang paling penting dalam kehidupan kula kali panjenengan. Kula tutup dengan cerita kersani mungkin Mbah Bolong yang menyempurnakan. Bu, Pak, pireng nggih, terakhir niki. Ada seorang santri, boten santri lah, ada seorang desa, pemuda dari desa, tampan memang, tapi miskin. Suaranya enak, tapi miskin. Enggak jelas kata niku. Tiba-tiba cita-citanya sangat tinggi. Dia pingin menikah dengan putri raja satu-satunya. Niki mimpi namanya nih. Jadi kalau ada santri pingin nikah dengan Ning, itu mimpi yang bisa menjadi kenyataan. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang desa niki pingin nikah dengan putrinya raja satu-satunya. Dia nggak punya modal apapun, dan dia bukan orang yang terkenal, suaranya juga nggak enak, pokoknya nggak punya modal apa-apa. Modalnya hanya nekat. Datanglah dia kepada raja. Niki panjenengan ningali teng kitab Ihya. Dia datang kepada raja, kemudian dia matur kepada raja, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah lolos dari pengawalan niku, dia menghadap kepada raja. Begitu di hadapan raja, wahai paduka raja, saya Fulan bin Fulan datang dari desa yang jauh untuk sowan bertemu dengan paduka raja. Kata paduka raja, rajanya niku bijaksana. Dia bertanya ngeten, apa keperluan kamu datang dari jauh-jauh ke sini? Paduka langsung mawon, kersani boten lami-lami, kula pingin ngelamar putri jenengan. Kinten-kinten niki ditendang nopo di ngeten niki bahasanya Mbah Yai Jamal niku ngoco ngoten. Kula niku pernah cerita Mbah Yai Jamal, mungkin yang diceritakan niku nopo Mbah Bolong nopo boten niku. Ceritanya ngeten. Wonten tiyang kale nyuwun jodoh kale Mbah Yai Jamal. Disukani kale Mbah Yai Jamal jodoh ngeten niki. Niki tinggi nopo boten Mbah Yai? Gak. Boten wonten sing langkung tinggi tah Mbah Yai. Dicarikan yang lebih tinggi, niki putih napa boten Mbah Yai? Pokoke wakeh permintaannya. Ketemu suwahe Bu putih tinggi ditanglet niki sugih napa boten? Saking gregetanipun Mbah Yai Jamal matur ngeten. Tapi niki sanes Mbah Bolong, Mbah Bolong niki kesayangannya pun Abah. Ngeten dawuhipun. Mas, aku pengajian nang Tuban. Di tengah jalan saya lapar. Lapar sekali. Tak deloki dompetmu isi 20.000. Enaknya saya ke restoran, opo makan di pinggir jalan, sing penting kenyang. Dilalah pinter santri niki maturipun, nggih teng restoran mawon Yai. Uangku gak cukup le, nggih ngutang mangke. Wah gak peka ini sebenarnya.
Maksudnya abah niku ni uangi 2.000, ni uangnya 20.000, ya mencocokkan yang dimakan niku dengan uang. Maksudnya ngocose koyo opo wajahmu ngoten. Wajahmu koyo ngono ngene mau ini enggak mau nih. Tapi namanya Mbah Yai niku tetap diladeni dan akhirnya kepanggih jodohnya. Nggih, cantik jodohnya. Hadirin ingkang sangat kula muliakan, pemuda desa niku begitu matur, Paduka Raja, saya pingin lamar putri Paduka Raja. Raja niku bijaksana Pak. Langsung nggak panggil pengawal, satpol, tarik boten. Tersenyum Paduka Raja niku sambil berkata, oh itu tah nak jauh-jauh datang ke sini. Nggih Paduka Raja, wis. Saya terima lamaran kamu. Yes, ngoten niku niki namanya pucuk dipinta ulam tiba. Tapi syaratnya kecil nak. Nopo Paduka Raja syaratnya. Saya pingin kamu memberi mas kawin anak saya dengan Intan Bazarjat. Wah, kata pemuda itu, jangankan Intan, bintang pun akan kulo pendet. Wah, bahasanya anak-anak sekarang nih. Teng pundi niku Intan niku? Anu mas, Intan itu hanya satu di dunia dan itu ada di dasar laut. Pemuda yang sudah diterima lamarannya tapi mas kawinnya harus pakai Intan yang ada di dasar laut niku mengatakan, siap Paduka Raja. Pulanglah dia dengan sukacita, dia langsung ke pinggir lautan dengan membawa timba hitam. Kata timba ini tukang niku loh. Mulai hari itu dia nimba air laut sedikit demi sedikit. Dia nguras air laut. 1 hari dia kuras, 1 bulan dia kuras, 1 tahun dia kuras, 2 tahun dia kuras. Air laut itu gak tambah berkurang, justru malah tambah banyak. Niki jenengan buatan sakit mas ngeten niki. Tapi dia terus nimba air di lautan niku, istiqomah. Gatos istiqomahnya santri tebuireng. Ngerti gak ngerti, yang penting melok ngaji. Kula niku nik ngaji Mbah Yai Sansuri Badawi niku ikut di awal 5 hari, mantun niku ikut di belakang 3 hari. Jadi pun yang penting ikut pembukaan, ikut akhiran. Saya rajin ngajinya dulu mas, setiap ada yang ngaji saya ngaji di Tebuireng gitu, walaupun maknanya nggak lengkap, yang penting pernah ikut ngaji. Bapak-bapak ibu-ibu terus 1 tahun 2 tahun dia nguras lah, ikan-ikan yang ada di dasar laut itu sami-sami ketawa delok narik itu sampai mati pun dia tidak bisa menguras laut. Tapi dia bapak-bapak ibu-ibu gak mundur, dia terus menguras laut. Pada tahun ke-5 laut masih tetap tidak terkuras airnya. Pada tahun ke-6, tahun ke-7 tiba-tiba rakyat di dasar laut niku musyawarah. Cak kok ketokane kasihan ya. Dia terus menerus nguras laut. Saya khawatir suatu saat Allah mengabulkan, tiba-tiba laut ini menjadi sat. Kalau laut ini menjadi sat, mati awak-awak Cak. Akhirnya musyawarah para ikan di dasar laut niku mengatakan, gini aja yuk kita munajat kepada Allah, kita istighosah kubro, kata istighosahnya NU ngoten niku. Akhirnya sak lautan niku ibu-ibu bapak-bapak istighosah sama-sama matur kepada Allah, ya Allah kami tahu hambamu itu sangat mengharap Intan satu-satunya yang ada di dasar laut, tapi mana mungkin ya Allah dia mampu menguras lautan dengan timbanya yang kecil, dengan tenaganya yang tidak kuat. Tapi ya Allah engkau kan maha sayang, tolonglah ya Allah, wong hanya sekedar minta 1 lautan niki boten napa niki, boten sampai merusak laut Raja Ampat kan bapak, nyindir lagi nih nih. Tidak sampai merusak ekosistem, hanya ngeten ya Allah tolonglah ya Allah berikan dia. Akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada ikan-ikan itu, ya sudah, 1 di antara kalian selulup ke dasar laut, ambil ikan, ambil Intan itu. Akhirnya ikan yang paling kuat niku selulup ke dasar laut, makan Intan niku poro rawuh. Dibawalah ke tepi laut,
ke tempat pemuda yang sedang menimba air niku. Kemudian diuncalakan bahasa cukirnya ke dalam timbanya, klik, ketemulah niku, kemudian dibersihkan pulang. Kula tangleteng jenengan. Dapatnya intan niku karena nimba sungguh-sungguh nopo karena kasih sayang Allah. Nah, makanya jangan pernah kita menganggap kesuksesan kita, kemuliaan kita, keluhuran kita, kealiman kita itu atas usaha kita boten. Kalau semuanya niku berdasarkan usaha, maka pemuda ini tidak akan pernah mendapatkan intan itu sampai dia meninggal. Tapi karena dia mendapatkan rahmat dari Allah, maka dia mendapatkan intan itu. Segeralah dia membersihkan diri, dia pergi kepada baginda raja, kemudian menyerahkan intan itu. Dan singkat cerita, di akhir kitab niku disebutkan bahwa pemuda itu kemudian mendapatkan putri raja birahmatillah, karena rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau panjenengan duduk di tempat yang mulia ini, menceritakan orang-orang yang mulia, membaca solawat kepada Nabi yang mulia, mudah-mudahan dengan menceritakan cerita baginda Nabi, menceritakan para guru-guru kita yang mulia, Allah berkenan menurunkan rahmat kepada kita, sehingga kita dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Maka ingkang saged dalam sampai akan kulo tutup bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya kepada kawan-kawan saya ini, satu dawuh dari Asy-Syabil Hasan Asy-Syadzili ngeten, manisdada ilman wa amalan wa lam yazdad tawadu'an ilal khalqi wa iftiqaran ilallahi faqad halaka. Siapapun orangnya yang bertambah ilmunya, bertambah amalnya, tapi dia tidak bertambah tawaduknya, andap asornya pada orang lain, dan dia tidak bertambah rasa butuhnya kepada rahmatnya Allah, maka orang itu sekalipun bertambah ilmu dan amalnya, dia akan menjadi orang yang celaka. Seharusnya bertambahnya ilmu, bertambahnya amal, juga bertambah rasa butuh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah rasa tawaduk kita kepada guru-guru kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lahir sebagai orang NU, dari rahim NU, besar dengan lingkungan NU. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan NU, amin, dan dikumpulkan dengan muassis pendiri NU, amin, Allahumma amin. Makaten ingkang saged dalam sampai akan nyuwun agungipun pangapunten terutama pada guru-guru kaula. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.